Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Intan Permatasari dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk tugas UAS. Saya mengambil judul In the Spotlight atau Health Information System, yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah sorotan dari sistem informasi kesehatan. Jurnal ini disusun oleh Nilo Saranumi, rekan dari IEEE. Nah, kalian tahu nggak sih mengapa EHR itu penting? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu EHR itu apa. Nah, EHR sendiri adalah catatan kesehatan elektronik, kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien dan populasi yang disimpan secara elektronik dalam format digital. Catatan ini dapat dibagikan di berbagai pengaturan perawatan kesehatan. Catatan dibagikan melalui jaringan yang terhubung, sistem informasi, seluruh perusahaan atau jaringan pertukaran informasi lainnya. EHR dapat mencakup berbagai data, termasuk demografi, riwayat medis, pengobatan dan alergi, status imunisasi, hasil tes laboratorium, gambar radiologi, tanda-tanda vital, statistik pribadi seperti usia dan berat badan, serta informasi penagihan. Nah, di sini juga ada PHR. Saya jelaskan dulu PHR dan interoperability-nya. Nah, PHR sendiri adalah rekam medis pribadi atau personal health record, yaitu solusi dalam menyimpan riwayat medis dan memonitor kesehatan seluruh anggota keluarga. Dan yang terakhir, interoperabilitas, yang dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat macam-macam jalur komunikasi. Biasanya lewat network, TCP atau IP, dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. Aplikasi dapat ditempatkan pada platform yang berbeda, yaitu Delphi Win32, Net, Java, atau bahkan pada sistem operasi yang berbeda. Why is EHR important? Mengapa EHR itu penting? Saya jelaskan lagi bahwa berkat sejumlah perkembangan, lingkungan perawatan kesehatan telah mengalami dan terus mengalami perubahan besar. Salah satunya adalah cakupan yang terus berkembang dari apa yang dapat dilakukan obat. Ini mengarah pada spesialisasi lebih lanjut dari penyedia layanan dan juga profesional kesehatan yang sudah sangat terampil dan berpendidikan. Pemicu lainnya adalah gaya hidup kita saat ini dengan pola makan yang salah, kurang olahraga, kurang tidur, dan kurang relaksasi, yang mengarah pada peningkatan penyakit kronis. Kita perlu memberi perhatian lebih tidak hanya pada pencegahan sekunder dan primer, tapi juga pada diagnosis ini. Penyedia layanan kesehatan telah muncul untuk mengatasi perubahan ini. Dengan semua kemungkinan ini, bagaimana pasien atau individu dapat diyakinkan akan kesinambungan perawatan atau layanan yang melintas batas-batas organisasi, dan bahwa layanan akan didasarkan pada riwayat kesehatannya. Ada beberapa poin dari IHR, PHR, interoperabilitas. Yang pertama adalah catatan elektronik longitudinal informasi kesehatan pasien yang dihasilkan oleh satu atau lebih pertemuan dalam pengaturan pemberian perawatan. Termasuk dalam informasi ini adalah demografi pasien, catatan kemajuan, masalah-masalah obat, tanda-tanda vital, riwayat medis masa lalu, imunisasi, data laboratorium, dan laporan radiologi. IHR ini berisi data yang dikumpulkan dalam sistem perawatan kesehatan, kebutuhan untuk melibatkan suatu individu agar tertarik dalam mengelola kesehatan dan kesejahteraan mereka, yang telah menciptakan catatan pelengkap yang disebut catatan kesehatan pribadi. Poin kedua adalah catatan kesehatan pribadi elektronik, yang adalah alat seumur hidup yang dapat diakses secara universal, dapat dipahami oleh orang awam, untuk mengelola informasi kesehatan yang relevan, mempromosikan pemeliharaan kesehatan, dan membantu manajemen penyakit kronis melalui kumpulan data umum yang interaktif dari informasi kesehatan elektronik dan kesehatan perawatan. Poin ketiga, definisi interoperabilitas menurut
IEEE, kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan. Interoperabilitas dicapai dengan menggunakan sekelompok protokol transport yang dikendalikan. Ini sering disebut sebagai model relevansi dan interkoneksi sistem terbuka atau model OSI. Poin keempat, sistem interoperabilitas dapat dibandingkan dengan sistem pos surat, amplop, perangko, kotak surat, dan pembawa yang mengangkut surat dari pengirim ke penerima. Surat atau lebih tepatnya pesan yang telah dikodekan di atas atau dengan kata-kata lain. Ideally, we want to make maintain data available where it is needed and when it is needed in a way that also fulfills requirements for privacy. Nah, tujuan. Kita mencakup di tujuan. Yang tujuannya itu sebenarnya membuat data pasien tersedia di tempat yang dibutuhkan dan saat dibutuhkan dengan cara yang juga memenuhi persyaratan privasi data sensitif pribadi. Data tersebut pertama harus dimasukkan ke dalam catatan, kemudian data yang direkam harus tersedia di tempat yang dibutuhkan dalam lingkungan layanan yang sangat terdistribusi. Data dihasilkan di satu lokasi dan digunakan kembali di tempat lain. Menyampaikan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk membutuhkan sistem informasi yang saling dapat dioperasikan. Organisasi yang berkolaborasi tidak harus berbagi segalanya. Sebagai contoh, penyedia perawatan dan agen asuransi hanya perlu berbagi bagian klaim penggantian dari operasi masing-masing. Agar kegiatan itu dapat dilakukan, penyedia perawatan dan agen asuransi harus menyepakati struktur dan isi di setiap bidang klaim penggantian. Selanjutnya di bab 4 standard for interoperability. Di sini saya mengambil komponen atau rangkuman, yaitu sejajar dengan HL7SDU lain mengambil inisiatif untuk membuat standar untuk domain pencitraan digital. Hasilnya adalah standar digital imaging and communication in medicine atau DICOM yang diadopsi dengan baik. Komite Standar IEEE 1073 pada gilirannya telah menuliskan warga standar untuk point of care medical device communication atau juga bisa dikenal sebagai keluarga ISO atau IEEE 11073 yang membahas interoperabilitas perangkat medis. Selanjutnya ada integration profile, yaitu profil integrasi. Nah, tantangan berikutnya adalah memanfaatkan standar vertikal secara konsisten. Konsistensi sulit karena tidak mungkin untuk menulis standar yang hanya dapat diterapkan dalam satu cara. Nah, sebabnya mengapa industri dan pengguna telah membentuk dua konsorsium untuk membuat pedoman tentang bagaimana integrasi harus dilakukan. Mengintegrasi perusahaan dan Continue Health LNC berfokus pada interoperabilitas di luar tembok rumah sakit. Profil ini mendefinisikan protokol apa yang digunakan dan bagaimana menerapkannya dalam kasus penggunaan tertentu. Kedua, aliansi ini mengatur acara pengujian di mana vendor dapat menguji bahwa sistem mereka mengimplementasikan profil dengan benar. Mereka juga menyelenggarakan pemeran di konferensi dan pemeran besar seperti pertemuan tahunan HIMSS dan RSNA. Langkah selanjutnya yang kini muncul adalah sertifikasi produk sesuai dengan prinsip-prinsip yang saat ini diterapkan untuk produk farmasi dan alat kesehatan di Amerika Serikat dan Eropa. Di bab 6 ada infrastruktur investment program, yaitu program investasi infrastruktur. Di sini ada bukti tambahan, yaitu program investasi dan implementasi infrastruktur informasi kesehatan nasional seperti Health Infoway di Kanada, Connecting for Health di Inggris, Informing Healthcare di Wales dan Aorta di Belanda, dan masih banyak lagi. Di Eropa, Komisi Eropa telah mempromosikan interoperabilitas lintas batas data kesehatan sejak tahun 2003 melalui rencana aksi e-health. Contoh-contoh tersebut memiliki tujuan yang sama untuk membuat EHR terintegrasi, tersedia saat dibutuhkan dan saat dibutuhkan.
Mereka juga menerapkan standar HL7 dan GCOM, namun pendekatannya agak berbeda dalam cara integrasi data pasien dilakukan dan layanan dukungan apa yang ditawarkan infrastruktur. Beberapa perusahaan IT besar baru-baru ini menyatakan minat mereka pada personal health record. Misalnya Google dan Microsoft membidik ekosistem berdasarkan inovasi terbuka yang memanfaatkan platform PHR mereka masing-masing, Google Health dan Health Cloud. Pada bagian ke-7, Are we there? Apakah kita Bisakah kita mengintegrasikan data kesehatan dan membuat catatan kesehatan elektronik integrasi? Jika kita bisa melihat pertanyaan dari sudut pandang interoperabilitas, jawabannya adalah iya. Tantangannya adalah untuk tetap berada di jalur dan tetap berpegang pada tumpukan protokol yang dipilih. Bahkan ini sulit karena kita telah belajar dengan menyakitkan secara nyata implementasi kehidupan. Seperti kata pepatah, setan ada di dalam detail. Seluruh tumpukan harus digunakan dengan cara yang sama di semua sistem informasi yang diharapkan dapat bekerja sama. Jika kita melihat pertanyaan dari sudut pandang integrasi, jawabannya adalah tidak. Sayangnya, sangat umum untuk berbicara tentang interoperabilitas. Cara untuk mengatasi masalah ini disajikan dalam standar yang baru saja diterbitkan oleh ISO. Ini mendefinisikan bagaimana keamanan informasi harus dikelola oleh penyedia layanan kesehatan. EHR yang terdiri dari dokumen terstruktur dengan entry berkode akan memberikan konsistensi, tetapi juga pada saat yang sama membatasi kemungkinan apa yang dapat dimasukkan ke dalam bidang. Untuk dokter ini menimbulkan dua tantangan. Yang pertama, dapatkah mereka menerima prinsip dibatasi untuk mengisi formulir, dan kedua, apakah mereka memiliki pengetahuan dan pelatihan untuk menggunakan struktur dan terminologi medis yang terkontrol. Untuk saat ini, sepertinya juri masih memikirkan hal ini. Pada kesimpulannya adalah bisa disimpulkan integrasi hanyalah sarana bukan tujuan. Seiring dengan kemajuan dalam integrasi, kami menjadi lebih sadar bahwa tantangannya terletak pada penggunaan teknologi informasi atau TI sebagai agen perubahan untuk menerampingkan proses dan layanan perawatan. Salah satu contohnya yaitu adalah proyek Santa Barbara County Data Exchange yang ditinggalkan. Pelajarannya adalah menyoroti kebutuhan untuk mengatasi tidak hanya masalah teknis, tetapi juga masalah orang, organisasi, model bisnis, proporsi, nilai, dan lain-lain. Pelajaran serupa lainnya mengingatkan awal 1990-an ketika istilah rekayasa ulang proses bisnis diperkenalkan dan disempurnakan. Pelajaran utama dari masa itu adalah bahwa TI adalah agen perubahan tetapi hanya jika digunakan dengan bijak. TI perlu dimanfaatkan untuk melayani organisasi. Sekian dari review jurnal dari saya. Jika ada tutur kata saya yang berantakan, mohon maaf. Dan jika rame, mohon maaf juga karena lagi di luar. Bisa di search di Google tentang jurnal yang berjudul In the Spotlight Health Information System yang disusun oleh Nilo Saranumi, rekan dari IIII. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.